Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Oke, jangan ganggu Mama ya. Alright, today you will present. Oh no. Group 4 already presented last week, right? Udah ya, kelompok 4 udah ya. Sudah, Miss. Berarti hari ini Already. kelompok 5. Kelompok 5 atau ya kelompok 5 ini. Sesuai jadwalnya kelompok 5. Kelompok 5 kemarin ada yang kirim ke mem jurnalnya, tapi belum sempat saya koreksi itu. Tahu apakah Nah, itu kelompoknya, Ma'am. Kenapa? Saya, Ma'am, kelompok 5. Oh iya, belum mem koreksi ya. Ya karena Berarti kemarin sekarang belum sempat presentasi ya. aja. Nggak apa-apa dipresentasikan aja, nanti biar sambil saya lihat kesalahannya di mana, nanti kita bisa koreksi sama-sama. Jadi nanti Siap, Ma'am. kan belum di print ya, kan nggak harus di print karena kebetulan kita online kan, jadi nggak harus di print kan. Jadi nanti bisa Siap. dicek ulang kembali, diperbaiki lagi. Oke, silakan kelompok 5. You can share your screen. Sampaikan bahwa saya dakwah dapat disampaikan melalui berbagai platform digital seperti YouTube, kemudian Instagram, TikTok, podcast, dan website. Transformasi ini tidak hanya mengubah media penyampaian, tapi juga memperluas cakupan audiens. Dakwah tidak lagi terbatas pada komunikasi lokal atau nasional, melainkan dapat menjangkau masyarakat internasional secara langsung. Ya, jadi cara kita menyampaikan dakwah tuh nggak kayak dulu lagi gitu, yang cuman menunggu ini yang melalui mimbar masjid, majelis ta'lim atau forum keagamaan tatap muka. Nah, sekarang kita sudah bisa dengan mudah gitu untuk menyampaikan dakwah. Tinggal kita buat video, terus kita upload di YouTube, Instagram, TikTok, maupun podcast. Dan ini jangkauannya bukan orang terdekat kita, bahkan orang-orang internasional di luar negeri pun bisa menjangkau itu. Jadi itulah mudahnya era sekarang. Nah, fenomena globalisasi digital mendasari perubahan tersebut, didukung oleh teknologi digital yang menghilangkan batas ruang dan waktu, mengakibatkan arus komunikasi antar negara semakin intensif. Pada situasi ini, bahasa menjadi faktor utama dalam kelancaran komunikasi. Perbedaan latar belakang budaya dan bahasa mengharuskan penggunaan bahasa yang mampu menjembatani perbedaan tersebut. Dalam konteks global, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama yang mana digunakan sebagai bahasa penghubung antar bangsa dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional merupakan sarana dakwah yang paling potensial. Dengan demikian, penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah Islam digital berpotensi membuka akses yang lebih luas audiens internasional. Dengan bahasa Inggris pula, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara komprehensif. Nah, kawan-kawan, kita tahu bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang paling sering digunakan oleh berbagai negara, bahkan Indonesia sendiri. Dalam dakwah sangat penting untuk para dakwah memahami atau bisa berbahasa Inggris. Kan tadi saya sampaikan tuh bahwasanya ketika kita menyampaikan dakwah melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast, itu kan bisa tersebar ke mancanegara internasional begitu kan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam dakwah kita, apakah orang-orang yang berada di luar negeri memahami itu? Tentu tidak kan, karena kita menggunakan bahasa yang kita pahami, bukan bahasa yang mereka pahami. Makanya hal ini bahasa Inggris itu sangat penting untuk para pendakwah.
Karena Islam itu luas, kawan-kawan. Dakwah juga nggak semata-mata hanya orang di sekitar kita gitu. Kita bisa berdakwah kemana saja, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal begitu. Terlebih orang-orang luar. Nah, kalau kita menyampaikan dakwah dengan bahasa kita, bagaimana mereka akan paham dengan apa yang kita sampaikan? Daripada itu penting sekali untuk kita atau siapapun para pendakwah untuk bisa memahami bahasa Inggris tersebut. Penggunaan bahasa Inggris bagi dai di era digital bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan menjadi kebutuhan strategis. Seorang pendakwah tidak hanya dituntut memiliki pemahaman agama yang mendalam, tapi juga kemampuan komunikasi lintas budaya. Bahasa Inggris memungkinkan pesan dakwah disampaikan kepada masyarakat non-Arab dan non-Indonesia, sekaligus menjadi sarana membangun citra Islam yang inklusif, moderat, dan rahmatan lil alamin di tingkat global. Penggunaan bahasa Inggris bagi dai di era digital tentunya menghadirkan tantangan, bukan sekedar persoalan memperluas jangkauan, tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas komunikasi. Pesan dakwah tidak hanya dituntut untuk sampai kepada audiens, tapi juga dipahami secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks perbedaan budaya, latar belakang sosial dan pemaknaan istilah keagamaan dapat memenuhi secara penerimaan pesan. Di sini kawan-kawan, sebagai pendakwah kita harus menyampaikan suatu pesan dakwah itu yang bisa dapat diterima dengan mudah dan dapat dipahami dengan mudah oleh mad'u atau penerima dakwah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Di sisi lain, realitas ruang digital menunjukkan bahwa wacana tentang Islam berkembang sangat pesat. Beragam narasi tentang Islam, baik yang positif maupun yang bias, tersebar secara luas dan cepat. Narasi tentang Islam tidak hanya dibangun oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh berbagai pihak dengan perspektif yang beragam. Dalam situasi seperti ini, kemampuan menyampaikan ajaran Islam dalam bahasa Inggris dapat menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan perspektif yang lebih proporsional dan argumentatif di tingkat global. Apabila para dai menguasai bahasa Inggris, maka misinterpretasi Islam di tingkat global dapat dicegah. Dengan demikian, bahasa Inggris tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun citra dan wacana Islam di ruang nasional. Kemudian selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Noval Jaki Muslim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelihatan. Bahasa Inggris telah dinobatkan sebagai lingua franca utama di dunia sejak lama. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di antara kelompok masyarakat yang memiliki bahasa lainnya. Kehadiran lingua franca membantu mempermudah jalannya komunikasi antar masyarakat suatu kebudayaan pada situasi tertentu. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya dominasi atau peran bahasa Inggris sebagai lingua franca turut membawa dampak negatif bagi banyak bahasa di dunia. Tidak hanya bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa pemersatu suatu bangsa seperti bahasa Indonesia pun dapat Salah satu dampak negatif yang sangat menonjol adalah tergesernya
posisi bahasa setempat oleh dominasi penggunaan bahasa Inggris. Semakin besar pengutamaan bahasa Inggris dalam keseharian, semakin rentan pula posisi bahasa setempat. Akibatnya bahasa setempat akan dipandang rendah oleh masyarakat sendiri. Salah satu contoh yang mudah ditemukan adalah penamaan makanan dan minuman dalam menu di restoran-restoran lokal menggunakan bahasa Inggris yang dianggap memberikan kesan yang lebih berkelas terhadap. Sementara restoran-restoran lokal tersebut terletak menyebar di perkotaan Indonesia. Terus selanjutnya dakwah. Dakwah menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil seruan, permohonan, dan permintaan. Dalam pengertian lain menyebutkan dakwah merupakan bahasa Arab. Berasal dari kata dakwah yang bersumber pada kata da'a, yad'u, dan da'watan yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Jadi dapat disimpulkan dakwah secara bahasa berarti seruan atau panggilan. Dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah sebagai aktivitas bertujuan merefleksikan ajaran Islam dalam kehidupan. Perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut keberadaannya sebagai agen perubahan sosial. Tetap merupakan aktivitas yang diperlukan untuk memberi arah dan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan oleh era kemajuan informasi. Bahkan Islam dapat dikenal, dihayati, dan diamalkan tergantung pada pandangan yang ada mengenai eksistensi dakwah di era informasi dewasa ini. Hal ini sangat penting karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memberi pengaruh pada peralatan komunikasi. Mau tidak mau menghadirkan suatu kenyataan yang makin kompleks sifatnya dengan makin majunya informasi dan teknologi canggih yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Lalu selanjutnya ada era digital. Era digital itu sering disebut pula yang dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Selain wahana internet, misalnya seperti media cetak, televisi, majalah, maupun koran, dan yang sejenis bukanlah termasuk dalam kategori media baru. Media massa akan beralih ke media baru atau dunia internet karena adanya pergeseran peradaban dalam sebuah penyampaian informasi dan penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi dakwah pada era global memiliki urgensi yang semakin nyata seiring dengan meningkatkannya interaksi lintas negara melalui media digital. Bahasa bukan hanya alat menyampaikan pesan, tapi juga menjadi
yang mana ya tadi? Oh ya.